Sabi. Mwah, mwah, ¿Por qué estás hasta los huevos, señora? Halo, selamat pagi, good morning, bonjour, comment allez-vous, apa kabar, kumaha damang, ketal. Hari ini adalah hari Jumat, seperti biasa, Jumat itu harinya aku ke fisioterapi untuk pundakku ya, yang sudah semakin membaik. Hari ini aku mau sharing kegiatanku di fisioterapi, tapi ada beberapa kegiatan yang aku filmin kemarin-kemarin, karena aku filminnya setiap kali aku kesana ya. Terus hari ini mungkin kalian akan lihat bajunya yang sama aku ambil hari ini. Jadi kalau ada yang aku pakai baju yang lain, berarti itu aku ambil di minggu yang lalu, karena kegiatan fisioterapiku untuk bahuku itu 3 kali seminggu. Jadi simak terus. Hari ini aku nggak masak ya, masaknya cuma kayak gitu-gitu aja, tapi mau aku sharing juga karena ini masaknya juga masak sehat, masak ya dibilang sehat juga enggak, karena aku makannya pakai mayones. Aku suka banget sama mayones. Jadi terima kasih yang sudah like, sudah komen, dan sudah subscribe. Selamat datang di Yuli Moren Channel. Buat yang baru join dengan channelnya Yuli Moren, aku tinggal di Spanyol sudah 1 tahun lebih sedikit, lebih beberapa bulan. Jadi aku pindah ke Spanyol itu 2019 Oktober. So jadi ini kisahku, hidupku di Spanyol setelah 1 tahun tinggal di sini. Kita cus, yuk masak dulu. Ini dia filet ayam dan brokolinya. Jadi saya sudah mulai makan ini lagi ya, makan sehat lagi. Jadi siang ini sama makan siangnya aku ayam filet sama brokoli saja. Simple aja bikinnya. Ayam seperti biasa mau digarang. Ini ayamnya masih frozen. Saya keluarinnya tadi pagi. Tuh, up. Jadi ini karena aku nggak ngikutin lagi diet itu ya, jadi aku banyakin proteinnya. Ini kira-kira 200 gram. No, enggak, 150 gram. Jadi sekarang aku nggak gram-graman lagi. Yang jelas aku untuk kesehatanku ya, jadi aku nggak terlalu ketat juga. Yang jelas aku hati-hati sekarang kalau makan. Ini brokolinya aku, terus karbohidratnya aku pakai roti, nanti 2 lembar roti. Pakai garam dan lada saja. Nah, ini cuma 5 menit dan ayamnya 3 menit dan 3 menit. Karena aku mau ke sini, ke fisioterapi, jadi tak makan cepat. Ini sudah ya, gini aja. Ini aku tetap pakai olive ya. Ini ladanya. Garamnya tetap gitu. Ini makan simple ya. Kalau ada nasi aku pakai nasi 1-2 sendok, 3 sendok. Cuma karena hari ini nggak ada nasi, aku lupa masak, jadi hari ini nggak pakai nasi.
It's done now. Ada nggak boleh deh. Ano? Ang sisigot. Tienes. Estoy mirando, no puedo mirar tranquilo. Ada más boleh datang. ¿Qué haces? Comer. Oh, si no tranquilo. Porque me voy aquí a fisioterapia. Ah, que te vas Ah, ahora. c'est vrai que tu as. C'est vrai. ¿Quieres comer un poco conmigo? No, no, que con arriba. La. C'est de l'eau, ça? Et ça, Ayer. Sí. Sekarang aku sudah di jalan. Aku langsung ke fisioterapiku ya. Karena ini sudah telat dan sudah hampir mepet waktunya. Jadi habis makan aku langsung lari, langsung jalan. Mudah-mudahan nggak melilit perut. Karena tadi masaknya agak telat. Wih, kaos cakep banget. Ini sambil cuci mata kalau jalan. Jadi jalan kira-kira 20 menit ke tempat fisioterapi. Ini sudah hampir 1/4 jalan. Jadi tinggal 3/4 jalan lagi. Ini daerah yang biasa aku selalu lewatin pakai mobil ya. Di atasnya jalan rel kereta api. Ini aku sudah nyebrang stasiun ini, kayaknya stasiun kereta api deh, tapi nggak tahu kereta api, kayaknya stasiun Olot Girona, tapi nggak tahu kereta yang mana ya. Aku harus cari tahu ini dia. Aku harus nyebrang ke sana dan terus mungkin 10-15 menit nyampe. Aku
sudah sampai di rumah sakitnya nih, yang coklat ini rumah sakit gue ya. Ini ada bis, sebenarnya dari rumah ada bis, cuman nggak tahu jam berapa. Daripada aku nunggu dan nggak tahu jam berapa, dengan aku jalan. Aku udah sampai tuh, 15-20 menit kemudian aku udah sampai. Yuk masuk yuk. Guel. Jadi tadi tuh aku ke dokter fisioterapi ya, rendezvous. Jadi pertemuanku pertama kali dengan dokter fisioterapi. Tadi aku diukur seberapa sentimeter aku bisa gerakan tanganku ke atas, ke belakang, ke depan, supaya mereka tahu untuk yang pertemuan kedua nanti. Jadi tadi aku ada rendezvous dengan dokter fisioterapi, cuman hanya untuk pertemuan pertama ya. Jadi dia melihat bagaimana kondisi tanganku. Jadi dokter bilang penyakitku ini awal mulanya dari tendon ya. Jadi tendon lama, jadi luka lama yang kegesek-gesek lagi gitu loh, kegesek-gesek. Jadi tahun 2018 aku pernah kena tendonku pernah rusak ya, akibat dari pekerjaan. Jadi aku selama 2 tahun aku kerja di Paris itu, kerjanya dari nyetir dari rumah ke rumah, nolongin orang yang sudah tua gitu ya, yang bukan di panti jomponya, tapi di rumah ke rumah, orang-orang yang masih bisa mikir, yang masih bisa jalan sendiri, yang masih bisa makan sendiri, yang jadi aku kerjanya kayak di dinas sosial gitu. Ada di kecamatan tempat aku tinggal dulu. Jadi selama 2 tahun itu aku nyetir tiap hari itu ada mungkin antara 5 sampai 6 rumah ya satu hari itu. Jadi yang jaraknya pendek-pendek banget gitu, 1 kilometer, 2 kilometer. Jadi tiap hari itu aku nyetir. Nah, karena pekerjaannya yang terus-menerus itu aja, tahun 2018 bulan Januari aku kena tendinit. Jadi luka otot gitu loh, bahu atau siku. Jadi sakitnya itu aku selama kurang lebih 1-2 bulan ya waktu itu ya. Jadi tendonku kena rusak. Jadi tendon di bagian. Jadi sebenarnya ini bisa kena siapa aja, di mana aja. Terus nggak mengenal usia ya. Jadi ini bukan dari makanan yang kita makan, atau bukan dari tubuh kita yang, karena memang gerakan yang kita lakukan bertubi-tubi itu aja gitu. Nah, setelah sembuh, hilang begitu aja tendonnya ya waktu tahun 2018. Nah, sekarang kemarin tanggal 18 Januari 2021 aku tiba-tiba sakit tanpa jatuh, tanpa kena tonjok atau kena apa. Dokternya nanya, kamu kena kejeduk atau apa, katanya gitu. Terus aku bilang enggak. Nah itu dia bilang katanya ini penyakitnya ini datang karena kegesek-gesek lagi gitu. Jadi si perputaran apa sih namanya ini, dibilang katanya pergerakan ototnya itu ke apa ya namanya, aku nggak nemu kalimat kata itu, kepancing lagi untuk sakit gitu. Jadi kepancing lagi untuk sakit, dan kebetulan aku masak melulu kan, waktu kemarin itu kan aku masak banyak ya kan, masak yang bikin tumpeng lah, apalah, motong-motong, terus nggak ada hentinya gitu. Tuh ditambah cuaca yang agak sedikit dingin saat itu, jadi ya itu keluarlah lagi itu penyakit karena tiba-tiba kaku kan. Yang kali ini aku menyentuh antara tendon sama tulang pundakku. Jadi si tulang tangan sama itu tadi digambarin sama dokternya kan gini. Si tangan ini yang atas misalnya ya begini. Nah, terus tangan itu yang ini. Jadi biasanya kan ini bergerak-gerak, bisa ke sini, bisa ke sana, bisa ke depan. Nah, ini saking kegesek itu dia menghasilkan kayak apa sih? Kalker itu apa ya bahasa? Jadi itu pengapuran, jadi makin tebal. Nah itu jadi keblok gitu. Jadi nggak bisa goyang-goyang lagi. Nah, terus bisa jadi juga katanya dikarenakan oleh obat yang dikonsumsi. Sedangkan aku kan nggak konsumsi obat ya, nggak pernah konsumsi obat, kecuali tahun kemarin tuh minum paracetamol kayak orang gila. Mungkin karena aku minum obat anti sakit perut yang kalau lagi mau mens tuh, anti inflamasi, tapi kayaknya nggak mungkin juga. Gitu guys. Jadi mulai nanti Senin depan setiap jam 2 aku exercise gitu sama
sama dokter ya. Karena sekarang aku sudah mulai bisa begini, mulai bisa, cuman belum 100% bisa muter kayak yang ini, belum bisa muter kayak begini ya. Terus aku bilang ini yang kedua, yang kanan pun berisiko yang sama kata dokter. Dan ini bisa mengakibatkan rematik, itu yang akan kedepannya itu ya, takutnya nanti bisa setelah ini sembuh nanti kedepannya itu akan makin numpuk penyakitnya. Nah ini salah satu penyebab rematik gitu. Jadi ini bukan rematik tapi akan menuju ke rematik katanya. Biasanya kebanyakan yang sakit begini tuh olahragawan ya, kayak pemain bulu tangkis atau pemain tenis atau pemain golf gitu ya. Ini area rehabilitasinya di sini, di bawah sini. Sudah sampai dan langsung turun. Aku harus pasang kartu berobatku ke mesin. Halo. Di sini orangnya ramah-ramah. Jadi aku langsung datang, langsung disinar, langsung duduk, langsung masuk. Karena udah tahu, sudah kebiasaan, jadi langsung begitu masuk turun, ngejeglekin ke mesin, langsung dipasangiin sama Jordi. Jordinya lagi ngurus pasien satunya. Jadi aku 10 menit pakai ini dan nanti lanjut. Sekarang ke tempat microwave. Ini tempatnya untuk microwave pundak. Nanti Jordi datang untuk ngasih microwave. Ini microwave-nya. Namanya microwave. Jadi ini namanya di microwave, microondas. Ya, microondas. Jadi 10 menit dipanasin yang tadi, 10 menit ini. Nanti 10 menit dipakai. Nanti kalau aku boleh filmin, nanti aku filmin. Nanti Jordi pakai batung, pakai tongkat. El otro compré, es que este no le gusta. Vale, ¿sí? Ahora te falta un composición. Sudah selesai untuk hari ini. Exercise-nya ditambah 1 sama ditambah exercise PR buat di rumah. Jadi di rumah aku harus exercise juga, yang tangannya direntangkan ke belakang. Sudah mulai membaik sih, cuman kadang-kadang suka datang lagi, kaku gitu. Katanya sih normal karena belum pulih, masih inflamasi katanya, jadi tulangnya masih ada inflamasi. Jadi aku nggak pakai. Oke,
ada orang yang pindahan. Kita pulang jalan kaki, dan aku minggu depan mungkin mau bawa injur di coklat atau apa, atau kue, karena aku lihat ada orang yang ngasih amplop, karena itu rumah sakit publik ya, jadi ini pemerintah yang bayar gitu. Jadi nanti mereka kirim ke Perancis kayaknya. Oke. Sampai di sini dulu videonya hari ini. Video kegiatanku hari ini, antara makan, masak, masaknya cuman gitu aja ya hari ini ya, dan pergi ke fisioterapi. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa stay healthy ya. Masker dan cuci tangan. Sampai ketemu besok. Ini lagi di sinar guys. Jadi aku di sinar sekitar 10 menitan ya. Ini hari kedua aku fisioterapi. Gak tahu ini sinar apa, sinar ultraviolet kali ya. Jadi ini kegiatan pertama di fisioterapi, dipanasin dulu, baru nanti di mesin kedua. Tapi aku video ini sedikit-sedikit ya.